Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Ilan FR, asal instansi SDN 012 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan mencoba membuat karya inovasi, yaitu roket turbo dengan ekor tali rafia, yang saya beri nama adalah T-Rekor, panjangan dari turbo berekor. Ya. Saya terinspirasi oleh permainan bola berekor. Kemudian alat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan latihan lempar turbo untuk pelaksanaan kegiatan O2SN yang sekolah saya ikutin. Baiklah, sebelum membuat alat lempar turbo, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama adalah gunting, kemudian gergaji. Yang kita gunakan ini adalah gergaji besi untuk memotong pipa, kemudian pisau, seharusnya juga parang, kemudian adalah sisir rambut, dan terakhir palu. Kemudian bahan yang digunakan yang pertama adalah pipa. Ini pipa ukuran yang saya pakai adalah ukuran 3/4, kurang lebih panjangnya 30 sampai 40 cm. Kemudian tali rafia. Ya, tali rafia ini sudah sedikit saya sisir-sisir dikit, tapi nanti akan saya sisir ulang untuk memperhalus. Ya. Kemudian ada isolasi hitam, lakban hitam. Kemudian ada lem super kuat, dan yang terakhir adalah sebagai matanya kayu. Ya, kayu digunakan sebagai beban. Baiklah, kita akan membuat alat T-Rekor ini. Yang pertama, kita membuat bagian kepalanya. Kita masukkan kayu. Ya, di sini kayunya sudah saya haluskan ya. Nanti akan saya lebih haluskan lagi. Nah, biar lebih dia tidak mudah lepas. Ya, sedikit kita pukul-pukul dengan palu. Ya, sedikit kita pukul dengan palu dan dihaluskan sedikit. Ya, kita agak sedikit melancipkan, tadi memang kurang lancip ya alat ini. Ya, kenapa saya menggunakan kayu? Karena kayu ini bahannya lebih berat, jadi menambah beban. Ya, menambah beban. Oke, sekarang kita kasih lem sedikit. Kita lem di sambungannya ini. Oh, sebentar. Diberi lem yang cukup banyak ya. Ya, kita tunggu sambil dia agak mengering sebentar, sekitar 1 atau 2 menit. Ya, saya akan kembali menyisir dulu tali rafianya ini. Sedikit menghaluskan.
pelan-pelan dihaluskan. Ya, caranya seperti ini ya teman-teman. Disisir. Tapi tali ini nanti kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan panjangnya. Kira-kira bebas kita mau seberapa panjangnya. Nanti kita coba setting ya ukuran talinya. Oke, saya kira cukup untuk menyisirnya. Ya, kita lihat ya sudah lengket ya. Kemudian supaya dia lebih cantik dan lebih kuat lagi, kita tambahkan lakban di bagian kepalanya ini. Supaya tidak mudah terlepas pada saat dilempar. Karena alat ini digunakan untuk anak-anak latihan ya. Biar lebih awet. Oke. Saya rasa cukup. Oke, saya rasa sudah cukup kuat. Baik, sekarang kita akan mencoba menyambungkan, tapi akan saya potong sedikit ya teman-teman. Saya akan potong sedikit pipanya, karena menurut saya ini agak terlalu panjang. Kita perkirakan saja sekitar 5 cm. Secara perlahan-lahan ya. Ya, pelan-pelan sehingga sisinya ketemu. Dan harus hati-hati ya teman-teman, karena salah-salah bisa kena tangan ini gergaji. Ya, kita coba lepaskan. Oke, kita bersihkan. Kemudian ya, kita coba menggabungkan tali rafia ini. Ini pertama kalinya saya membuat ini ya teman-teman. Kita modifikasi, dan saya harap ya sesuai yang tadi di awal kita bicarakan, alat ini berguna untuk menambah kemampuan atau kekuatan anak-anak pada saat melakukan lempar turbo. Ini coba saya lem. Ya, di bagian ujungnya ini tidak saya sisir ya, sengaja karena untuk memudahkan untuk perekatan. Sengaja saya ngambil ini karena memang alat ini hampir sering digunakan pada saat kita melaksanakan kegiatan O2SN. Karena menggunakan alat yang sebenarnya itu membutuhkan biaya yang besar ya teman-teman.
apalagi sekolah saya yang membutuhkan anggarannya tidak terlalu besar, ya. Sekolah saya hanya sekolah kecil yang membutuhkan biaya dan juga biaya dana bosnya sedikit. Jadi pintar-pintar kita saja untuk memodifikasi alat supaya anak-anak juga tidak kaget pada saat nanti mengikuti kompetisi atau pertandingan. Pelan-pelan, satu-satu, mungkin satu-satu. Nanti baru kita lem ya teman-teman ya. Oke. Ya. Sedikit lagi. Oke, saya akan mengelem ya. Saya akan memberi lem sedikit-sedikit. Hati-hati dalam menggunakan lem ini ya teman-teman, karena lem ini cukup panas di tangan. Sambil ditiup-tiup sedikit. Nah, kemudian kita tambah lagi lakban untuk membantu perekatannya. Oke. Ya, saya kira cukup. Untuk prosesnya, ya bisa kita sisir lagi ya. Bisa kita sisir lagi karena ada beberapa bagian yang belum terkena sisiran. Ya. Oke, ya kita sisir, kita rapikan teman-teman. Ekornya ini kita rapikan.
Di sini saya akan menggunakan ekor ini sekitar 10-15 cm ya teman-teman. Saya akan memotongnya. Enggak. Oke. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Nah, saya akan mempercantik sedikit turbonya biar lebih kelihatan menarik. Saya tambahkan lakban. Oke, kita putar pelan-pelan ya teman-teman. Ini lebih menarik, supaya lebih menarik saja teman-teman. Bebas teman-teman mau menambahkan apa, lakban. Bisa juga teman-teman menggunakan itu ya, grip raket ya, grip raket supaya pegangannya lebih mantap lagi. Karena saya tidak menyediakan grip raket, jadi saya menggunakan lakban. Oke, saya rapikan sedikit. Ya, untungnya kita menggunakan lakban ini, dia mudah dirobek karena tidak perlu menggunakan gunting. Oke, sedikit saya rapikan. Ya, baiklah teman-teman, inilah hasil karya saya, modifikasi turbo yang biasanya dia ekornya berbentuk seperti roket, tapi saya memodifikasi dengan menggunakan tali rapiah. Jadi yang saya awal bilang tadi, ini terinspirasi dari permainan bola berekor. Yang namanya saya beri nama terekor, turbo berekor. Baik teman-teman, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Mohon kritik dan sarannya supaya saya dapat mengembangkan alat ini jauh lebih baik lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.